Sudah 5 tahun Arman dan Rina menjalani kehidupan rumah tangga yang nyaris sempurna. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang putri yang cantik, cerdas, dan menjadi kebanggaan keluarga. Arman berasal dari keluarga sederhana. Sebaliknya, Rina adalah putri dari pasangan pengusaha yang cukup terpandang di kota mereka. Setelah menikah, Arman mendapat kepercayaan untuk meneruskan usaha milik mertuanya. Berkat kerja kerasnya, usaha itu semakin berkembang dan hubungan mereka pun selama ini tampak harmonis. Namun semua mulai berubah sejak sebuah rumah di sebelah mereka kembali berpenghuni. Pagi itu saat hendak berangkat ke tempat usaha, Arman melihat seorang wanita sedang menyapu halaman rumah barunya. Wanita itu adalah tetangga yang baru pindah sehari sebelumnya. Namanya Maya. Ia seorang janda yang masih terlihat muda. Parasnya cantik dengan pembawaan yang percaya diri. Ketika menyadari Arman sedang memandang ke arahnya, Maya melemparkan senyum ramah. Sebagai tetangga baru, Arman membalas senyum itu sekedarnya, lalu segera masuk ke mobil dan berangkat bekerja. Baginya, senyum itu tak lebih dari sapaan biasa antar tetangga. Namun, dari balik tirai jendela lantai 2, Rina tanpa sengaja menyaksikan semuanya. Ia hanya tersenyum kecil. Dalam benaknya, tidak ada sedikit pun rasa curiga terhadap suaminya maupun kepada tetangga barunya itu. Malam harinya, ketika mereka sedang bersantai di ruang keluarga, terdengar suara bel rumah berbunyi. Arman segera berdiri dan membukakan pintu. Di hadapannya berdiri Maya. Wanita itu mengenakan pakaian rumahan yang cukup terbuka dan serba minim, sehingga membuat Arman sedikit salah tingkah. Bukan karena ia tertarik, melainkan karena tidak menyangka tetangganya datang malam-malam dengan penampilan seperti itu. "Maaf mengganggu Mas Arman," ucap Maya dengan nada cemas. "Lampu di rumah saya tiba-tiba mati. Saya sudah coba menyalakan saklarnya, tapi tetap tidak menyala. Boleh minta tolong sebentar?" Belum sempat Arman menjawab, Rina ikut menghampiri pintu. Lalu Arman segera menjelaskan maksud kedatangan Maya. Rina mengangguk pelan, tetapi tatapannya sempat menelusuri pakaian yang dikenakan Maya. Menurutnya, penampilan seperti itu kurang pantas jika bertamu ke rumah orang pada malam hari. Melihat keraguan di wajah Rina, Maya kembali berkata, "Saya benar-benar tidak tahu harus minta bantuan ke siapa lagi." Arman pun menimpali, "Aku cuma cek sebentar, Rin. Kasihan kalau dia harus gelap-gelapan semalaman." Meski hatinya terasa kurang nyaman, Rina akhirnya mengangguk. "Jangan lama-lama," pesannya pelan. "Sebentar saja," jawab Arman. Sesampainya di rumah Maya, Arman langsung memeriksa panel listrik. Setelah beberapa menit, ia menemukan sumber masalahnya. Rupanya salah satu kabel di dekat plafon kamar mengalami korsleting. Arman mengambil tangga yang disediakan Maya, lalu naik untuk memperbaikinya. Namun, saat hendak menjangkau kabel yang rusak, pijakan tangga bergeser. Tubuh Arman kehilangan keseimbangan. Bruk! Ia terjatuh ke depan dan tanpa sengaja menabrak Maya yang berdiri terlalu dekat. Keduanya sama-sama kehilangan keseimbangan hingga terjatuh ke lantai dan tubuh Arman mendidih tubuh Maya. Jarak wajah mereka begitu dekat. Ada tatapan mata yang dalam di antara mereka. Namun bukannya merasa risih, justru Maya melingkarkan kedua tangannya ke punggung Arman. Arman yang sadar kalau ini salah, Arman sontak bangkit. "Maaf, saya benar-benar tidak sengaja," katanya dengan wajah panik. Maya hanya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, untung kita tidak terluka." Merasa tidak enak hati, Arman segera kembali menaiki tangga dan menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa menit kemudian, lampu rumah Maya kembali menyala. "Wah, akhirnya hidup juga," ujar Maya lega. Karena tugasnya sudah selesai, Arman segera berpamitan pulang. Namun, sebelum itu, Maya menahan langkahnya. "Sebentar Mas Arman, saya buatkan kopi dulu sebagai ucapan terima kasih. Tidak usah repot-repot, saya harus pulang. Hanya sebentar, gak lama kok." Karena terus didesak, Arman akhirnya menerima secangkir kopi. Mereka berbincang beberapa menit seputar lingkungan tempat tinggal dan kepindahan Maya ke kompleks itu. Setelah merasa terlalu lama berada di sana, Arman segera pamit. "Ya sudah, kalau begitu saya pulang dulu," kata Arman sambil bangkit dari duduknya. "Terima kasih banyak sudah membantu." Arman mengangguk lalu berjalan meninggalkan rumah itu tanpa menyadari bahwa Maya masih berdiri di ambang pintu. Tatapannya mengikuti langkah Arman hingga menghilang di balik pagar. Perlahan senyum tipis kembali terukir di bibirnya. Namun, kali ini senyum itu bukan lagi sekadar ucapan terima kasih. Seolah ada rencana yang baru saja dimulainya. Begitu pintu terbuka, Rina yang sejak tadi menunggu di ruang tamu langsung menghampirinya. "Kok lama sekali?" tanyanya dengan nada penasaran. Arman meletakkan senter kecil yang tadi ia bawa di atas meja. Ternyata bukan lampunya yang rusak.
Aku harus cari dulu sumber masalahnya. Setelah dicek, ada kabel yang konslet di dekat plafon kamar. Lumayan susah karena posisinya tinggi. Oh, jawab Rina singkat. Arman hanya mengangguk, lalu berjalan menuju kamar mandi. Ia memilih tidak menceritakan bahwa Maya sempat menyuguhkan kopi sebelum dirinya pulang. Bukan karena merasa bersalah, melainkan khawatir Rina akan salah paham. Menurutnya, hal kecil seperti itu tidak perlu dibesar-besarkan. Beberapa hari berlalu tanpa kejadian berarti. Hubungan Arman dan Rina tetap berjalan seperti biasa. Hingga pada hari Minggu, Rina mendapat undangan reuni bersama teman-teman semasa kuliah. "Mas, ikut gak?" tanya Rina sambil bersiap. Arman menggeleng pelan. "Badanku agak meriang. Kayaknya lebih enak istirahat di rumah. Kalau gitu aku berangkat sama Naya saja ya." Arman mengusap kepala putrinya sambil tersenyum. Hati-hati di jalan. Tak lama kemudian, Rina dan putri mereka berangkat meninggalkan rumah. Kini hanya Arman seorang diri. Sekitar 1 jam kemudian terdengar suara bel dari luar. Ting tong. Saat pintu dibuka, ternyata Maya berdiri di sana. "Maaf mengganggu lagi, Mas Arman," ucapnya dengan wajah cemas. "Keran dapur saya rusak. Airnya terus bocor. Saya sudah coba menutupnya, tapi malah semakin parah." Arman sempat ragu. Namun mengingat rumahnya hanya berada tepat di sebelah dan ia memang memiliki sedikit kemampuan memperbaiki kerusakan ringan, akhirnya ia mengangguk. "Ya sudah, saya lihat sebentar." Sesampainya di rumah Maya, Arman langsung memeriksa saluran air di bawah wastafel. Saat ia memutar salah satu sambungan pipa, tiba-tiba, biur! Semburan air menghantam wajah dan tubuhnya. Dalam hitungan detik, kemeja yang dikenakannya basah kuyup. "Ya ampun, maaf Mas Arman," seru Maya sambil panik mengambil handuk. Arman hanya tertawa kecil. "Tidak apa-apa, memang kadang begini kalau tekanan airnya masih ada." Ia melepas kemeja basahnya agar lebih mudah mengeringkan badan. Maya menyerahkan handuk bersih. "Sekalian saya buatkan teh hangat, biar badan Mas tidak masuk angin." "Kerepotan nanti," kata Arman. Hanya sebentar. Beberapa menit kemudian secangkir teh hangat tersaji di atas meja. Arman meminumnya perlahan. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa menit kemudian, pandangannya mulai terasa berputar. Ia mengusap pelipisnya. "Kenapa tiba-tiba kepalaku jadi agak pusing?" Maya segera menghampiri. "Mungkin Mas Arman kecapekan dan tadi juga habis kena air." Arman mencoba berdiri, namun langkahnya terasa goyah. "Sebaiknya Mas istirahat dulu di kamar, takutnya nanti malah pingsan di jalan." Karena tubuhnya semakin lemas, Arman tidak lagi mampu berpikir jernih. Dengan dibantu Maya, ia berjalan menuju kamar tamu dan merebahkan diri di atas tempat tidur. Tak lama kemudian pandangannya menggelap. Entah berapa lama berlalu. Saat membuka mata, Arman mendapati dirinya masih berada di kamar itu. Kepalanya masih terasa sedikit berat. Ia segera duduk sambil memijat pelipisnya. Ruangan itu tampak sunyi. Tidak ada siapapun. Dengan langkah pelan, Arman keluar menuju dapur. Di sana Maya sedang memasak, seolah tidak terjadi apa-apa. "Wah, akhirnya sudah bangun," katanya sambil menoleh. "Bagaimana? Sudah agak enakan?" "Sudah lumayan," jawab Arman. "Mungkin tadi Mas kecapekan." "Mungkin," jawab Arman singkat. Arman tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pakaiannya masih lengkap. Tidak ada barang yang hilang. Ia pun berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, Arman masih memikirkan kejadian tadi. Aneh, kenapa aku bisa tiba-tiba pusing seperti itu? Namun ia segera menepis pikirannya sendiri. Mungkin tubuhnya memang sedang kurang fit. Tanpa sedikit pun rasa curiga, Arman melanjutkan aktivitasnya. Sama sekali tidak menyadari bahwa musibah yang sesungguhnya baru akan dimulai. Hari demi hari berlalu. Sejak beberapa kali membantu Maya, hubungan mereka sebagai tetangga memang menjadi lebih akrab. Sesekali Maya menyapa Arman saat berangkat bekerja. Kadang ia mengirimkan makanan sebagai ucapan terima kasih. Jika ada kerusakan kecil di rumahnya, Maya pun kembali meminta bantuan kepada Arman. Semua itu sebenarnya masih dalam batas kewajaran menurut Arman. Namun tidak bagi para tetangga. Mulut orang-orang mulai bekerja. Si Arman sering ke rumah janda itu. Kalau cuma bertetangga, kenapa hampir tiap hari ke sana? Kasihan Mbak Rina, suaminya kelihatannya mulai berubah. Gosip demi gosip menyebar semakin luas. Yang membuat gosip itu semakin dipercaya adalah hampir setiap kali Arman berada di rumah Maya, Rina memang sedang tidak ada di rumah. Hingga suatu sore, kabar itu akhirnya sampai ke telinga Rina. Awalnya ia tidak percaya. Namun semakin banyak orang yang membicarakannya, hatinya mulai dipenuhi keraguan. Malam itu, begitu Arman pulang bekerja, Rina langsung menghadangnya di ruang tamu. "Mas, jujur sama aku." Arman menatap istrinya bingung.
Jujur soal apa? Hubunganmu sama Maya. Arman menghela napas panjang. Tidak ada hubungan apa-apa, tapi semua orang bilang kamu sering ke rumahnya. Aku memang pernah ke sana, tapi cuma bantu memperbaiki lampu, keran, dan beberapa kerusakan kecil, tidak lebih. Lalu kenapa orang-orang sampai bergosip seperti itu? Aku juga tidak tahu. Meski Arman sudah berkali-kali meyakinkan istrinya, keraguan telanjur tumbuh di hati Rina. Sejak malam itu, suasana rumah mereka berubah. Percakapan semakin jarang. Makan bersama terasa canggung. Bahkan senyum yang dulu selalu menghiasi wajah mereka perlahan menghilang. Beberapa hari kemudian, Rina memutuskan menyelesaikan semuanya. Menjelang sore saat melihat Maya baru pulang bekerja, ia langsung berjalan menuju rumah tetangganya itu. Tanpa basa-basi, Rina berdiri di depan pintu. Kita perlu bicara. Maya mempersilahkannya masuk sambil tersenyum tenang. Ada apa, Mbak Rina? Jangan pura-pura tidak tahu. Jauhi suamiku. Alih-alih marah, Maya justru tersenyum tipis. Saya tidak pernah memaksa Mas Arman datang. Kalau begitu, kenapa dia sering kesini? Tanya Rina mulai emosi. Maya tidak langsung menjawab. Ia mengambil ponselnya dari atas meja, lalu membuka sebuah foto. Kalau kamu masih tidak percaya, mungkin ini bisa menjawab semuanya. Rina menerima ponsel itu dengan tangan gemetar. Dalam foto tersebut tampak Arman sedang tertidur di atas ranjang. Tubuh bagian atasnya tidak mengenakan kemeja. Di sampingnya, Maya berbaring sambil tersenyum ke arah kamera. Sudut pengambilan gambar membuat keduanya terlihat seolah sedang tidur bersama. Jantung Rina seakan berhenti berdetak. Tangannya mulai bergetar hebat. Ini kapan? Hari itu, jawab Maya santai. Saat kamu pergi reuni bersama teman kamu. Air mata Rina mulai menggenang. Tidak mungkin. Maya mendekat beberapa langkah. Mas Arman sebenarnya orang baik. Dia juga nyaman berada di sini. Rina menggeleng kuat-kuat. Kamu bohong. Percaya atau tidak, itu hak kamu. Tapi saya tidak pernah memaksanya datang. Kalimat itu seperti pisau yang menghujam hati Rina. Tanpa mampu berkata apa-apa lagi, ia mengembalikan ponsel tersebut. Dengan langkah gontai, Rina keluar dari rumah Maya. Sepanjang perjalanan pulang, air matanya terus mengalir. Sesampainya di rumah, ia duduk sendiri di ruang tamu. Foto itu terus terbayang di kepalanya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Rina mulai meragukan kesetiaan suaminya. Dan malam itu ia memutuskan akan menunggu Arman pulang. Ia ingin mendengar penjelasan langsung dari pria yang selama ini paling ia percayai. Hari mulai larut ketika suara mobil Arman memasuki halaman rumah. Begitu mematikan mesin, Arman langsung merasakan suasana yang berbeda. Lampu ruang tamu masih menyala. Rina duduk di sofa dengan wajah pucat. Di atas meja tergeletak ponselnya. Tatapannya kosong menatap ke arah pintu. Belum tidur? Tanya Arman sambil tersenyum tipis. Tidak ada jawaban. Arman mulai merasa ada yang tidak beres. Rin, ada apa? Rina perlahan berdiri. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya jatuh. Mas, selama ini aku kurang apa? Pertanyaan itu membuat Arman terdiam. Maksudmu? Jawab dulu. Selama 5 tahun kita menikah, apa aku pernah mengecewakanmu? Arman menggeleng. Tentu tidak. Kalau begitu kenapa? Kok kenapa? Tanya Arman heran. Rina mengambil ponselnya lalu membuka sebuah foto yang tadi diperlihatkan Maya. Tanpa berkata apa-apa, ia menyodorkan layar ponsel itu ke hadapan Arman. Begitu melihat foto tersebut, wajah Arman langsung berubah. Matanya membelalak. Itu, suara Arman tercekat. Itu apa, Mas? Arman mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Di foto tersebut, dirinya tampak tertidur di atas ranjang tanpa mengenakan kemeja. Di sampingnya, Maya berbaring sambil tersenyum ke arah kamera. Sekilas, siapapun yang melihatnya pasti mengira mereka baru saja melakukan sesuatu. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Suara Rina mulai meninggi. Arman mengusap wajahnya. Aku memang pernah tertidur di rumah Maya. Tamu mengaku juga akhirnya. Tapi dengarkan dulu penjelasanku. Apalagi yang harus dijelaskan, bukti sudah jelas. Tidak. Hari itu aku membantu memperbaiki keran. Bajuku basah karena terkena semburan air. Maya memberiku handuk lalu membuatkan teh hangat. Setelah minum teh itu, kepalaku tiba-tiba pusing. Aku bahkan tidak sadar kapan tertidur. Rina tertawa pahit. Menurutmu aku harus percaya cerita seperti itu? Itu memang yang terjadi. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kamu tidak pernah cerita kalau kamu sempat pingsan di rumahnya? Pertanyaan itu membuat Arman terdiam. Ia baru menyadari kesalahannya. Aku tidak cerita karena takut kamu salah paham. Nah, berarti kamu sendiri tahu kalau semua itu tidak wajar. Arman menarik napas panjang.
Aku tidak pernah menyentuh Maya, Rin. Aku bersumpah. Kalau begitu dari mana foto itu berasal? Arman kembali menatap foto tersebut. Semakin lama diperhatikan, semakin ia merasa ada sesuatu yang janggal. Ia sama sekali tidak ingat pernah berbaring di samping Maya. Yang terakhir ia ingat hanyalah tubuhnya terasa sangat lemas setelah meminum teh hangat. Setelah itu, kosong. Tolong percaya padaku, ucap Arman lirih. Namun Rina sudah terlalu terluka. Aku percaya sama kamu selama 5 tahun, Mas. Rin, tapi sekarang aku bahkan tidak tahu mana ucapanmu yang bisa kupercaya. Air mata kembali mengalir di pipi Rina. Ia berjalan menuju kamar, lalu mengunci pintunya dari dalam. Prak! Suara pintu yang tertutup keras membuat Arman terduduk lemas di ruang tamu. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa benar-benar kehilangan kepercayaan istrinya. Di sisi lain, di dalam rumahnya yang gelap, Maya berdiri di balik jendela sambil memperhatikan rumah Arman. Melihat lampu ruang tamu masih menyala hingga larut malam, sudut bibirnya perlahan terangkat membentuk senyum puas. Baru permulaan, gumamnya pelan. Sebentar lagi keluarga itu akan hancur dengan sendirinya. Keesokan paginya, Arman terbangun dengan kepala yang masih terasa berat. Ia memanggil nama Rina dan putri mereka. Rin, Naya, tidak ada jawaban. Arman berjalan ke ruang tamu. Rumah itu terasa begitu sunyi. Di atas meja terdapat secari kertas yang dilipat rapi. Dengan tangan gemetar, Arman membukanya. Mas, aku butuh waktu untuk menenangkan hati dan pikiranku. Untuk sementara, aku pergi membawa Naya. Jangan mencariku dulu. Aku tidak sanggup melihat wajahmu sebelum semua ini benar-benar jelas. Rina, surat itu terlepas dari genggaman Arman. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya selama 5 tahun pernikahan mereka, Rina memilih meninggalkan rumah. Arman mengepalkan kedua tangannya. Semua ini bermula sejak Maya hadir dalam kehidupan mereka. Tanpa berpikir panjang, Arman berlari menuju rumah Maya. Namun begitu tiba di sana, pagar rumah itu sudah terbuka lebar. Beberapa kardus terlihat telah diangkut keluar. Rumah itu kosong. Arman segera bertanya kepada salah seorang tetangga. Bu, penghuni rumah ini kemana? Tadi pagi-pagi sekali sudah pergi, Mas. Barang-barangnya juga dibawa. Katanya ada urusan. Arman menoleh ke arah rumah yang kini sunyi itu. Harapan terakhirnya seolah ikut menghilang. Wanita yang paling dicintainya pergi meninggalkannya. Sementara satu-satunya orang yang mungkin bisa menjelaskan semua ini juga menghilang tanpa jejak. Arman memejamkan mata. Kenapa? Kenapa kamu melakukan semua ini, Maya? Di tempat lain, sebuah rumah sederhana berdiri di pinggir kota. Maya menghentikan motornya lalu masuk ke dalam rumah itu. Di dekat jendela, seorang wanita duduk diam di kursi roda. Tatapannya kosong menembus kaca, seolah tidak lagi memiliki harapan. Wanita itu adalah Siska, adik kandung Maya. Mendengar langkah kaki kakaknya, Siska perlahan menoleh. Kak, Maya tersenyum tipis. Semuanya sudah selesai. Siska mengernyit. Maksud kakak, aku sudah menghancurkan rumah tangga Arman. Mata Siska langsung membesar. Kakak bilang apa? Istrinya pergi meninggalkan dia. Sekarang Arman merasakan bagaimana sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Air mata Siska seketika mengalir. Dengan susah payah ia bangkit dari kursinya. Kak, kenapa Kak Maya melakukan itu? Bukankah ini yang pantas dia terima? Suara Maya mulai meninggi. Dulu dia meninggalkanmu demi perempuan yang lebih kaya. Setelah semua pengorbananmu untuknya, dia memilih hidup nyaman bersama wanita lain. Apa kakak harus diam saja melihatmu hancur? Siska menggeleng sambil menangis. Tidak kak, dia sudah menghancurkan hidupmu, bentak Maya. Tidak. Maya terdiam. Siska menghapus air matanya. Memang aku pernah terluka, sangat terluka. Tapi itu sudah lama. Aku sudah belajar menerima semuanya. Maya mengepalkan tangan. Kamu masih membelanya? Aku tidak membela siapapun. Siska menarik napas panjang. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Mungkin memang bukan aku yang ditakdirkan mendampingi Mas Arman. Tapi dia meninggalkanmu. Kalau memang itu takdirnya, aku sudah ikhlas. Kalimat itu membuat Maya kehilangan kata-kata. Siska kemudian menggenggam kedua tangan kakaknya. Kak, kalau kakak benar-benar menyayangiku, tolong hentikan semua ini. Tolong temui Mas Arman, katakan yang sebenarnya. Jangan biarkan keluarganya hancur karena dendam yang bahkan sudah tidak lagi kusimpan. Maya memalingkan wajah. Aku tidak bisa. Kak, bayangkan ayah dan ibu kalau mereka masih hidup. Mereka tidak pernah mengajarkan kita membalas luka dengan menghancurkan hidup orang lain. Tangis Maya akhirnya pecah. Selama bertahun-tahun ia yakin sedang memperjuangkan keadilan untuk adiknya.
Namun baru hari itu ia sadar, orang yang paling ingin ia bela justru tidak pernah menginginkan balas dendam tersebut. Setelah beberapa saat terdiam, Maya perlahan menganggukkan kepala. Baik, aku akan menemui Arman. Mendengar jawaban itu, Siska langsung memeluk kakaknya erat-erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kedua saudara itu sama-sama menangis. Bukan lagi karena dendam, melainkan karena penyesalan. Di rumahnya, Arman masih terduduk lemas di ruang tamu. Surat peninggalan Rina terus digenggamnya. Setiap kali mengingat wajah putrinya yang ikut pergi, dadanya terasa semakin sesak. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenalnya muncul di layar. Halo? Apakah ini Bapak Arman? Iya, saya sendiri. Saya dari Rumah Sakit Harapan Sehat. Mohon Bapak segera datang. Ibu Rina mengalami kecelakaan. Wajah Arman seketika memucat. Kecelakaan? Benar Pak, mohon segera datang. Telepon itu terputus. Tanpa sempat berpikir panjang, Arman langsung mengambil kunci mobil dan melaju secepat mungkin menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Ya Allah, lindungi Rina dan Naya. Di waktu yang hampir bersamaan, Maya sedang bersiap pergi menemui Arman. Baru saja ia keluar dari rumah Siska, ponselnya berdering. Ia melihat nama seorang yang selama ini dibayar untuk melancarkan rencananya menghancurkan rumah tangga Arman dan lelaki itu yang telah mengambil gambar saat Arman dan Rina di atas ranjang tidur waktu itu. Halo, Mbak Maya, apa Mbak sudah dengar? Bu Rina sama anaknya kecelakaan. Tubuh Maya langsung membeku. Kecelakaan? Iya, katanya sekarang dibawa ke rumah sakit. Ponsel di tangan Maya hampir terjatuh. Wajahnya mendadak pucat. Ya Tuhan. Tanpa membuang waktu, Maya segera memutar motornya menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi rasa bersalah. Apa ini akibat perbuatanku? Kalau saja aku tidak menghancurkan rumah tangga mereka. Air matanya terus mengalir di balik helm. Sesampainya di rumah sakit, Arman berlari menyusuri lorong menuju ruang IGD. Dari kejauhan, ia melihat putrinya, Naya, sedang duduk di kursi ditemani seorang perawat. Naya! Anak kecil itu langsung berlari memeluk ayahnya sambil menangis. Papa, Arman memeluk putrinya erat-erat. Kamu tidak apa-apa? Naya menggeleng sambil terisak. Mama masih di dalam. Jantung Arman kembali berdegup kencang. Seorang dokter keluar dari ruang tindakan. Bapak keluarga pasien? Iya dokter. Syukurlah Ibu Rina sudah sadar. Benturannya tidak terlalu parah, tetapi beliau harus dirawat beberapa hari untuk observasi. Arman mengembuskan napas lega. Alhamdulillah. Beberapa menit kemudian, Arman diizinkan masuk. Rina berbaring lemah di atas ranjang. Begitu melihat Arman, ia langsung memalingkan wajah. Arman mendekat perlahan. Rin, aku senang kamu tidak apa-apa. Air mata kembali mengalir di sudut mata Rina. Aku pikir aku tidak akan melihat Naya tumbuh besar. Arman menggenggam tangan istrinya. Jangan bicara seperti itu. Untuk sesaat, semua pertengkaran mereka seolah terlupakan. Yang ada hanyalah rasa syukur karena mereka masih diberi kesempatan untuk bertemu. Namun di balik pintu kamar, seseorang berdiri sambil menangis. Maya. Ia melihat semua itu dari kejauhan. Dadanya terasa sesak. Baru kali ini ia benar-benar menyadari bahwa dendamnya hampir merenggut kebahagiaan sebuah keluarga yang sebenarnya tidak pernah ingin ia hancurkan. Maya mengepalkan tangannya. Aku harus mengakhiri semua kebohongan ini. Meski ia tahu setelah kebenaran terungkap nanti, mungkin tidak akan ada lagi yang mau memaafkannya. Keesokan paginya, kondisi Rina mulai membaik. Meski masih harus menjalani perawatan, dokter mengizinkannya menerima tamu. Arman yang sejak semalam tidak beranjak dari rumah sakit, sedang keluar membeli sarapan untuk Rina dan Naya. Saat itulah seorang wanita berjalan perlahan menuju ruang perawatan. Maya, langkahnya terasa berat. Beberapa kali ia ingin berbalik, tetapi wajah Siska terus terbayang di pikirannya. Ia sudah terlalu jauh melangkah. Kini hanya kejujuran yang bisa ia lakukan. Perlahan, Maya mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Masuk. Terdengar suara Rina dari dalam. Begitu pintu terbuka, wajah Rina langsung berubah. Kamu. Tatapannya dipenuhi kemarahan. Apalagi yang kamu inginkan? Maya menundukkan kepala. Saya datang bukan untuk mencari masalah. Lalu, saya datang untuk meminta maaf. Rina tertawa sinis. Setelah semua yang kamu lakukan, saya tahu saya tidak pantas dimaafkan. Rina berdiri dari ranjang. Kalau begitu, keluar. Namun Maya tetap berdiri di tempatnya. Mbak Rina, Mas Arman tidak pernah berselingkuh dengan saya. Kalimat itu membuat Rina terdiam. Apa maksudmu? Foto yang kamu lihat sengaja saya buat. Rina mengernyit. Sengaja?
Hari itu, setelah Mas Arman minum teh yang sudah dicampuri obat tidur, beliau pusing lalu tertidur. Saya membaringkannya di tempat tidur, kemudian saya berbaring di sampingnya, dan orang suruhan saya memotret kami berdua. Semua itu hanya jebakan. Wajah Rina perlahan memucat. Jadi, Mas Arman tidak pernah menyentuh saya. Dia bahkan tidak tahu foto itu pernah ada. Air mata Maya mulai mengalir. Semuanya salah saya. Rina terduduk lemas di tepi ranjang. Selama ini, ia telah menghakimi suaminya berdasarkan sebuah foto yang ternyata sengaja direkayasa. Kenapa? Bisiknya lirih. Kenapa kamu melakukan semua itu? Maya menarik napas panjang. Dulu, Mas Arman pernah menjalin hubungan dengan adik saya. Namanya Siska. Ketika Mas Arman memilih menikah denganmu, adik saya hancur. Sejak saat itu, saya membenci beliau. Tapi ternyata saya salah. Siska sendiri sudah lama memaafkan Mas Arman. Justru saya yang tidak bisa memaafkan. Tangis Maya pecah. Saya menghancurkan keluarga orang yang bahkan sudah tidak lagi dibenci oleh adik saya sendiri. Saat itulah pintu kamar kembali terbuka. Arman masuk sambil membawa kantong berisi sarapan. Langkahnya langsung terhenti ketika melihat Maya berdiri di hadapan Rina. Kamu? Maya menoleh. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung berlutut di hadapan Arman. Mas Arman, maafkan saya. Arman menatapnya dengan bingung. Apa yang kamu lakukan? Saya yang menjebak Mas Arman. Saya yang menjebak Mas Arman. Saya yang membuat foto itu. Kantong makanan di tangan Arman terjatuh ke lantai. Apa? Saya juga yang sengaja membuat kamu tertidur waktu itu. Tapi saya bersumpah, saya tidak melakukan hal yang tidak pantas kepadamu. Saya hanya ingin menghancurkan rumah tangga kalian. Ruangan itu mendadak sunyi. Tak ada seorang pun yang mampu berkata-kata. Beberapa detik kemudian, Arman mengepalkan kedua tangannya. Kenapa? Kenapa kamu melakukan semua ini kepadaku? Dengan wajah dipenuhi penyesalan, Maya menjawab pelan. Karena saya ingin membalas dendam. Dendam? Saya adalah kakak kandung Siska. Kalimat itu membuat tubuh Arman seolah tersambar petir. Matanya membelalak. Kamu? Kakaknya Siska? Suara Arman bergetar. Tidak mungkin. Ia mundur selangkah. Bayangan masa lalunya bersama Siska tiba-tiba bermunculan di kepalanya. Wanita yang pernah sangat ia cintai, wanita yang terpaksa ia tinggalkan. Jadi selama ini kamu sengaja mendekatiku? Maya mengangguk sambil menangis. Iya, semua sudah saya rencanakan sejak mengetahui kamu tinggal di kompleks itu. Setiap senyum, setiap permintaan bantuan, sampai foto itu, semuanya hanya untuk menghancurkan hidup kalian. Arman mengepalkan kedua tangannya. Dadanya naik turun menahan emosi. Lalu bagaimana keadaan Siska sekarang? Pertanyaan itu membuat Maya menangis semakin keras. Bari, di makota dulang tisiri labat kami lapan drudulani. Dan justru saya yang tidak bisa memaafkan. Mendengar jawaban itu, lutut Arman terasa lemas. Selama ini ia mengira Siska membencinya. Ternyata orang yang menyimpan dendam bukanlah Siska, melainkan kakaknya sendiri. Ruangan itu dipenuhi keheningan. Arman menundukkan kepala. Bayangan wajah Siska bertahun-tahun lalu kembali memenuhi pikirannya. Dalam hati, ia selalu mengira Siska pasti membencinya. Ternyata selama ini ia salah. Justru Siska telah lebih dulu memaafkannya. Arman menoleh ke arah Rina. Wanita itu sejak tadi hanya menangis sambil menundukkan kepala. Perlahan Rina turun dari ranjang rumah sakit lalu berdiri di hadapan suaminya. Mas, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Air matanya kembali mengalir. Aku sudah gagal menjadi istri yang seharusnya percaya kepada suaminya. Aku terlalu mudah mempercayai omongan orang dan foto itu. Aku bahkan pergi meninggalkan rumah tanpa mau mendengar penjelasanmu sampai selesai. Rina menundukkan kepalanya semakin dalam. Maafkan aku, Mas. Melihat istrinya menangis, hati Arman ikut hancur. Ia segera memegang kedua bahu Rina. Jangan seperti ini. Tidak sepenuhnya salahmu. Aku juga salah. Seharusnya sejak awal aku jujur tentang semua yang terjadi di rumah Maya. Kalau waktu itu aku menceritakan semuanya, mungkin kesalahpahaman ini tidak akan sebesar sekarang. Rina menggeleng pelan. Tapi apapun alasannya, aku tetap tidak berhak menghakimimu tanpa bukti. Arman tersenyum tipis. Dengan lembut, ia menghapus air mata di pipi istrinya. Sudah, kita sama-sama belajar dari semua ini. Rina mengangguk pelan. Tanpa ragu, ia memeluk suaminya erat-erat. Arman membalas pelukan itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dinding yang memisahkan hati mereka akhirnya runtuh. Di sudut ruangan, Maya hanya mampu menundukkan kepala.
Melihat pasangan itu saling memaafkan, rasa bersalah di hatinya justru semakin besar. Beberapa saat kemudian, Arman melepaskan pelukannya. Ia menatap Rina dengan sorot mata penuh harap. "Rin, ada satu permintaan." Rina mengangguk. "Apa itu?" "Aku ingin bertemu Siska." Rina terdiam sejenak. Ia tahu nama itu pernah menjadi bagian dari masa lalu suaminya. Namun kini tidak ada lagi rasa cemburu di dalam hatinya. Yang ada hanyalah keinginan agar semua luka lama benar-benar berakhir. Rina menggenggam tangan Arman. "Pergilah, temui dia. Sampaikan semua yang selama ini belum sempat kalian ucapkan. Kalau itu bisa menutup luka masa lalu kalian, aku mengizinkannya." Arman menatap istrinya dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Rin." Rina tersenyum tipis. "Lalu pulanglah, karena rumahmu ada di sini." Mata Arman kembali berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Kemudian ia menoleh ke arah Maya. "Maya, bersediakah kamu mengantarkanku menemui Siska?" Maya menatap Arman beberapa saat. Dengan air mata yang kembali mengalir, ia menganggukkan kepala. "Baik, saya akan mengantarmu." Sore itu, Arman duduk di dalam mobil bersama Maya. Sepanjang perjalanan, tak satu pun dari mereka membuka percakapan. Keheningan justru terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Sesekali Arman melirik ke arah Maya yang sejak tadi hanya menatap lurus ke depan. Wajah wanita itu tampak lelah, seolah beban yang dipikulnya selama bertahun-tahun akhirnya mulai runtuh. Hampir 1 jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana di pinggir kota. "Itu rumah saya," ucap Maya pelan. Arman mengangguk. Entah mengapa, jantungnya berdetak semakin cepat. Sudah bertahun-tahun ia tidak pernah bertemu wanita yang dulu pernah mengisi hatinya. Maya lebih dulu membuka pintu. "Masuklah." Arman melangkah perlahan memasuki rumah itu. Rumah tersebut sederhana, tetapi bersih dan tertata rapi. Pandangannya kemudian berhenti pada seorang wanita yang sedang menyiram bunga di halaman belakang. Wanita itu perlahan menoleh. Gayung yang dipegangnya langsung terlepas hingga jatuh ke tanah. Mas Arman!" Suara Siska bergetar. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara Arman hanya mampu berdiri mematung. Wajah Siska memang telah berubah. Ia tampak lebih kurus dibandingkan dulu. Namun senyum lembut yang pernah membuat Arman jatuh cinta masih tetap sama. "Siska." Nama itu keluar begitu saja dari bibir Arman. Untuk beberapa saat, tidak ada seorang pun yang bergerak. Mereka hanya saling memandang, dipisahkan oleh bertahun-tahun penyesalan yang tak pernah tersampaikan. Akhirnya Arman memberanikan diri melangkah mendekat. "Apa kabar?" Siska tersenyum tipis meski matanya mulai berkaca-kaca. "Baik, lama sekali ya." Arman mengangguk pelan. "Iya, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana." Siska mempersilakan Arman duduk di teras. Maya memilih masuk ke dalam rumah. Ia merasa percakapan itu harus terjadi hanya antara mereka berdua. Setelah beberapa saat diliputi keheningan, Arman akhirnya membuka suara. "Maafkan aku. Dulu aku pergi tanpa memberi penjelasan." Siska menatapnya dengan tenang. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Tapi sampai hari ini, aku masih belum tahu alasanmu meninggalkanku waktu itu." Arman menarik napas panjang. Ia memandang langit yang mulai berubah jingga. "Saat itu ibuku sakit keras. Dokter bilang beliau harus segera dioperasi. Aku sudah meminjam uang kemana-mana, tapi tidak ada yang mau membantu." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Arman. Lalu orang tua Rina datang. Mereka bersedia membiayai operasi ibuku, tapi sebagai gantinya, mereka memintaku bekerja di perusahaan mereka dan menikahi Rina. Siska terdiam. Selama bertahun-tahun, inilah jawaban yang tak pernah ia dengar. "Aku ingin menjelaskan semuanya kepadamu. Tapi saat aku datang ke rumahmu, kamu sudah pindah. Aku mencari kemana-mana, tapi aku tidak pernah menemukanmu lagi." Kini air mata Siska ikut jatuh. "Mas, aku benar-benar tidak pernah tahu. Ayah memintaku pindah ke rumah paman setelah kita putus. Beliau tidak ingin aku terus mengingatmu." Arman memejamkan mata. Ternyata mereka sama-sama mencari. Ternyata mereka sama-sama ingin menjelaskan. Namun takdir mempermainkan keduanya. Siska tersenyum tipis di balik air matanya. "Mungkin memang bukan kita yang ditakdirkan bersama." Arman membalas senyum itu. "Iya, tapi setidaknya hari ini aku bisa meminta maaf secara langsung." Siska menganggukkan kepala. "Aku sudah memaafkanmu. Dan aku juga minta maaf karena pernah membencimu, meski hanya sebentar." Di balik jendela rumah, Maya menyaksikan semuanya. Tangisnya pecah. Baru hari itu ia menyadari satu hal.
Seandainya dulu ia mau mencari kebenaran lebih dulu, mungkin dendam yang dipeliharanya selama bertahun-tahun tidak akan pernah ada. Dan rumah tangga Arman tidak akan hampir hancur karena kebohongannya sendiri.